Judulnya ini menarik ya. Pertama adalah siapa menteri yang menangani desa. Nah, ini sebetulnya ini isu lama, isu setelah undang-undang dilaksanakan. Ketika munculnya Perpres 11 dan 12 2015 itu. Ya. Jadi kenapa itu menjadi problem? Pertama bahwa saya ingin bicara mengenai komitmen psikologis kita, sosiologis kita, politis kita. Itu ada di dalam mukadimah undang-undang dan juga di dalam penjelasan umum. Nah, jadi karena itu kalau kemudian kita bicara mengenai filosofinya seperti apa, sosiologi seperti apa, politisnya seperti apa, sehingga Mas Koco, political statement dalam undang-undang itu penting. Ini loh undang-undang yang kami buat seperti ini, ruangannya seperti ini. Kami sadar bahwa undang-undang itu ada yang maksimal sempurna, ada yang memang by design pemerintah, masyarakat, kesiapannya seperti apa gitu. Nah, itu saya kira satu. Lalu yang kedua, penjelasan Mas Koco sudah disampaikan. Ya betul Mas Koco. Pada saat ini tuh adalah kontekstualnya temporal, Mas, bukan kontekstual konteks. Kalau kontekstual konteks itu berlaku seterusnya, saat ini termasuk pada hari ini Juni tahun 2021. Tapi saat ini pada waktu itu saat undang-undang itu dibuat, ditandatangani. Nah, ini yang saya kira kenapa ada transisi knowledge, pengertian dari apa idealitas DPR yang pada waktu itu sepakat untuk melakukan reformasi termasuk pada bidang desa ya. Di sisi lain adalah kita lihat bahwa ada regulasi yang nyata-nyata itu berbeda dari apa yang kita mau. Kali itu pertama adalah bicara mengenai ketentuan umum ya, bicara mengenai ketentuan umum ini apa? Desa itu apa? Ini mohon dicatat Mas Iwan. Banyak sekali pada aspek pemerintah ini, pada tataran, pada aras pemerintah, itu akhirnya berimplikasi ke bawah. Definisi tentang desa itu hanya dilihat secara general gitu, generik saja. Dia tidak melihat substansinya apa dalam undang-undang desa itu. Tapi pada hal seperti ini maka akan berbeda kalau kita lihat misalnya apa sebetulnya substansi definisi dari desa menurut Undang-Undang 6. Apakah dia berbeda dengan desa menurut Undang-Undang 32? Apakah dia berbeda dengan 22? Apakah dia berbeda dengan 59? Apakah dia berbeda dengan 574? Apakah dia berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya 1968? Jadi dari ini saja Mas, saya ambil contoh, ini dua substansi dalam Undang-Undang desa mengenai desa tersebut. Ada capture substansi tentang pertama adalah prakarsa. Di undang-undang lain belum pernah ada itu. Lalu yang kedua, capture mengenai pemberdayaan, keswadayaan. Itu ada di dalam undang-undang desa. Jadi dua substansi ini kalau kemudian cara pandangnya generik tentu tidak akan menemukan detailnya. Nah ini dalam hal definisi. Kemudian di dalam hal definisi tentang desa juga ya, kita sadar bahwa political statement berupa regulasi itu harus juga dijaga melalui apa? Satu, ketentuan umum. Yang kedua adalah asas. Maka ada sejumlah asas, ada 13 asas itu adalah, ini bukan main-main, bukan main-main itu. Mas Toro kita buat sebuah penemuan sebuah asas baru di dalam regulasi undang-undang itu yang namanya asas rekognisi itu saya kira baru ditemukan pertama kali dalam undang-undang desa. Belum ada di dalam undang-undang lain. Lalu yang kedua adalah misalnya lagi adalah subsidiaritas. Asas subsidiaritas itu belum ada di undang-undang lain. Jadi karena memang ini paradigma baru, maka kemudian tools yang koridor tools yang kita harus pakai adalah ini juga harus betul-betul bisa menjaga agar undang-undang ini ke depan lebih baik. Yang lain asasnya keswadayaan, demokrasi, pemberdayaan dan lain-lain. Itu saya kira sesuatu yang substansinya ada, tapi kalau saya ambil contoh adalah contoh mengenai hal seperti itu yang tadi rekonstruksi dan subsidiaritas menjadi sangat menjadi sesuatu banget kalau kita bicara mengenai regulasi tentang desa. Lalu yang ketiga adalah mengenai cakupan.
Mas Koco. Cakupannya apa toh? Lah ini, undang-undang itu 4 sekawan, 1 pembangunan desa, pemerintahan desa, pembangunan pemberdayaan, lalu yang keempat adalah keswadayaan. Tata laksana atau apa tadi desa itu. Apa Mas Iwan yang keempat? Yang keempat, 1 pemerintahan, pemberdayaan, kemasyarakatan. Pemerintahan, pemberdayaan, pembangunan, kemasyarakatan. Kemasyarakatan. Nah ini 4-4-nya ini kan satu, kita sadar betul gitu ya. Tapi yang terjadi munculnya PP 52 ini, mohon maaf Mas Koco ya, Mas Iwan. Satu kali saya konfirmasi pada petinggi Republik ini, saya sampaikan, Mas Menteri, ini kok ada PP 1112 itu apa nggak keliru? Nah, beliau langsung merespon secara cepat. Yang mana Pak Mukoam? Loh, ini kan ruang panjenengan, saya bilang. Iya, tapi apa mana yang Mas Mukoam maksud? Ini PP 11 itu tentang tusi Kementerian Dalam Negeri, lalu Perpres 12 itu tentang tusi Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Nah, ketika saya coba singgung masalah ini, maka Mas Menteri, 4 ini sebetulnya menjadi 1, jangan dibelah-belah. Mana pembelahan itu? Itu pemerintahan menjadi urusan Kemendagri, kemudian yang lain menjadi urusan Kementerian Desa. Nah, Mas Toro menyadarkan saya bahwa dalam hal manajemen pemerintahan, termasuk juga dari manajemen pada umumnya adalah, pertama adalah mana fungsi atas, mana fungsi menengah, fungsi bawah. Lalu yang kedua adalah tidak boleh ada distorsi yang kemudian berimplikasi pada apa yang kita sebut sebagai fragmentasi. Ini di tingkat pemerintahan seperti itu. Ini kalau Mas Doli Kurnia ada, maka Mas Doli Kurnia yang saya hormati, saya menangis ketika kemudian Undang-Undang Desa itu tidak di dalam domain Komisi 2. Nih, jadi polosnya pada waktu itu, ya saya hanya dengar-dengar karena saya ketika undang-undang ini dilaksanakan, saya sudah berada sekamar dengan Pak Fahru Razi di DPD RI. Jadi karena apa? Stimulasinya adalah ini Mas Koco. Karena pada waktu ada SKB 3 Menteri bahwa berkaitan dengan pembangunan desa, ada SKB 3 Menteri. Siapa dia? Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Menteri Keuangan. Bahwa fokus untuk 3 tahun pertama pelaksanaan ADD, APBD, terutama dari ADD, itu ada digunakan untuk infrastruktur pedesaan. Yes, itu betul. Ya, sifatnya sementara. Tapi yang terjadi kemudian adalah, kalau tidak salah itu SKB itu tahun 2016-17, itu kemudian dinikmati terus-menerus oleh teman-teman. Apakah dia yang ada di pemerintahan, apakah dia yang ada di Senayan. Sehingga Mas Doli Kurnia, kalau kemudian hari ini pembangunan desa pada persepsi para Senayan itu ada bias, karena memang tidak menjadi ruangnya Mas Doli Kurnia. Sehingga filosofinya itu ada di Komisi 2. Pembangunan pemerintahan itu ada di Komisi 2. Pemerintahan itu ada di Komisi 2, desa itu ada di Komisi 2, tidak di komisi lain. Jadi Mas Koco menemukan kesalahan yang kedua kali ketika Perpres 11-12 muncul. Pada saat yang sama DPR juga sudah melaksanakan bahwa ini bukan ruang Komisi 2. Maka betul saudara-saudara Iwan tadi sampaikan bahwa yang terjadi kemudian adalah kalau bicara mengenai BPD, Bina Pemerintahan Desa itu ruangnya Komisi 2, yang lain itu menjadi ruangnya komisi yang lain. Kebetulan Mas Iwan, saya di komisi lain saya menjadi ketua komisi pada waktu itu. Komisi 5 saya ketua komisi 5. Heavy-nya infrastruktur murni, betul. Saya di Komisi 2, Undang-Undang Desa itu saya terakhir sebagai anggota DPR di Komisi 2. Nah, jadi karena itu, ini yang saya kira Mas Koco, kemudian Mas Iwan, seizin Mas Toro, bahwa yang terjadi itu dalam istilah saya bindeng ketemu bindeng ini. Jaka Sembung naik ojek ini. Nggak nyambung, Jack, itu yang terjadi hari ini. Jadi karena itu kemudian kalau hari ini ada intercept dari Kementerian Keuangan, ada intercept dari BPKP, dari intercept dari BPK. Kenapa? Pahami Undang-Undang Desa ini tidak secara utuh.
bahwa mulai dari manajemen undang-undang sudah ada, mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya, evaluasinya sudah ada semua, termasuk misalnya adalah dalam ini apa? Fungsi pengawasan. Pengawasan kenapa tidak optimal? Ya karena tadi itu, karena pemerintah pusat tidak bisa menjadi engar sosum tulodo di dalam melaksanakan undang-undang desa secara benar. Nah, sekarang tema ini bagaimana kan itu konteksnya kan? Siapa yang menang desa? Ini isu sebetulnya, isu menurut saya ini isu yang akan menarik. Ini di tahun 2020 berapa? 2020 yang akan datang. Kenapa? Ya kasarnya ngomong ini, biarlah ini rusak dulu aja deh. Desa ini, mohon maaf ini, kalau saya terpaksa kasar begini. Kenapa? Directionnya nggak benar. Jadi tools yang dilahirkan menurut Undang-Undang Undang-Undang 12 2011 yang kemudian direvisi Undang-Undang 5 Undang-Undang peraturan undang-undang itu kemudian diperbarui bahwa peraturan di undang-undang yang ini nggak benar dalam melaksanakan undang-undang desa. Nah karena itu saya kasihan terus terang pada pemerintah, pada Pak Jokowi itu terang aja. Ya karena mungkin pembantu-pembantunya ini adalah orang yang tidak mempunyai cukup kapasitas, tidak mempunyai pemikiran, tidak mempunyai konsernitas, ya, tidak mempunyai KPI kalau kita bicara mengenai desa ini. Lalu yang kedua yang kasihan apa? Desa hari ini. Coba tanya kepala desa, teman-teman kepala desa ini, pusing dia. Kenapa? Katanya itu berpedoman pada Kemendagri, katanya berpedoman pada Kemendes, berpedoman pada keuangan. Ini akhirnya kemudian undang-undang desa itu kemudian menjadi urusan dalam pelaksanaannya. Dia tidak mampu mengentaskan persoalan desa itu secara benar. Kalau bicara uang, tadi Mas Toro juga Mas Koco sampaikan, ya ini 10% dari dana transfer itu misalnya. Hari ini Pak Jokowi luar biasa dengan 170 sekian triliun untuk desa. Ya. Saya kurang tahu yang terakhir di 2021 ini. Ya. Tapi bahwa dari kuantifikasi anggaran negara udah luar biasa. Tapi kemudian kalau kemudian kita pakai misalnya, tanyalah mengenai efisiensinya, tanya pada efektivitasnya, pada outputnya, pada outcome-nya dan lain-lain. Saya kira baru akan ketahuan di situ bahwa seperti apa sebetulnya. Mohon maaf sekali lagi kalau kemudian saya mencoba sedikit saja, ini walaupun kita sedikit saja, saya sampaikan dalam hal mengenai PNPM perdesaan. Ya ini mohon maaf, ini kan dana yang keluar pada waktu itu kan sekitar 89 triliun. Itu selama 8 tahun. Tetapi itu menjadi milestone. Buktinya apa hari ini? Sekali lagi di tingkat kecamatan masih ada yang namanya UPK, unit pelaksanaan kegiatan. Hari ini UPK itu rupiahnya masih ada sekitar 15-16 triliun. UPK itu hari ini masih bermanfaat di masyarakat, uangnya untuk mendinamisasi pergerakan ekonomi pada tingkat grassroots. Ini contoh saja Mas Koco. Sehingga Pak Jokowi yang punya komitmen tinggi pada desa, itu pada tataran orang yang implementatornya mulai dari atas sampai menengah dan di bawah, ini mohon maaf, ini kayaknya sih ya, tidak menemukan orang yang tepat sehingga policy, kebijakan, regulasi, program, kegiatannya itu tidak kembali on behalf kepada Undang-Undang 6 2014 itu. Nah karena itu Mas Iwan, kalau kita bicara siapa menteri, saya kira menteri di dalam definisi menteri yang mengenai urusan desa. Kenapa begitu? Memang dulu dibuat itu harus dibuka. Karena dulu desa itu diurus Kementerian Dalam Negeri. Sehingga ketika ini dibuka, maka kemudian menjadi siapapun nanti Presiden Jokowi mau tidak membentuk Menteri Desa menjadi urusan Kemendagri. Kalau kemudian menjadi ada undang desa, maka itu menjadi urusan Menteri urusan desa. Baik. Ini masih ada ini. Iya Pak. Ya sebentar aja kita. Ya pertama adalah bagaimana kita ke depan. Menurut saya ini, bagi saya ini pembangunan desa hari ini agak wasting time ya. Karena hari ini tidak sesuai apa yang dirumuskan oleh political statement melalui undang-undang. Itu bukan pernyataan mukoam, bukan.
bukan pernyataan Pak Ganjar pribadi juga, bukan pernyataan Pak Malik Haramain pribadi juga bukan. Ya, tetapi ada statement dari institusi negara, namanya DPR dan pemerintah melalui undang-undang. Lalu yang kedua adalah apakah masih ada perbaikan ke depan? Ya, saya kira kondisi hari ini, sistem pemerintahan hari ini, saya kira Pak Jokowi orangnya terlalu baik dan terlalu membiarkan. Ya, karena itu bagi saya ke depan, ya siapa tahu Pak Ganjar menjadi sesuatu ke depan. Mohon maaf ini, siapa tahu teman saya Doli Kurnia, Dr. Doli Kurnia mampu meyakinkan DPR bahwa kita salah ini, kembalikan ke yang benar deh, ke Komisi 2. Lalu secara implementatif, sahabat saya Malik Haramain barangkali juga bisa sampai pada Pak Menteri, karena hari ini beliau adalah staf khusus Menteri Desa Daerah Tertinggal. Pak Menteri, ayo dong kembali ke situ untuk kembali ke jalan yang benar gitu. Nah, Pak Fahrul juga yang sama. DPD harus mempunyai juga komitmen bahwa mempersepsi undang-undang ini secara benar dalam implementasinya. Jadi saya kira itu langkah-langkah, walaupun kelihatannya itu adalah joke, tapi bahwa teman-teman saya narasumber hari ini ada orang mempunyai kompetensi, orang punya masa depan, dan kalau ini menjadi komitmen kita, maka ke depan akan menjadi lebih baik. Itu Mas Iwan, dan terakhir saya ingin minta dengan hormat Mas Iwan dan kita semua, ini ada guru kita ini, ya. Saya kira Dr. Sutoro Eko wajib untuk kita minta pendapatnya Mas Iwan, ya. Karena saya yakin bahwa apa yang saya lakukan itu hanya statement, tapi kajian-kajian akademis, saintifiknya itu berada di Mas Toro Eko. Saya kira demikian, mohon maaf, ya.